Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Saya akan menjelaskan tentang kista ovarium, tapi ini edisi yang bagaimana kalau seorang perempuan itu terdiagnosis kista ovarium, apa yang sebaiknya harus dilakukan. Baik, mungkin sedikit menjelaskan kembali terkait kista ovarium. Kista ovarium ini adalah kumpulan cairan yang berada di indung telur, ya, yang bisa jinak, bisa pula ganas. Ya, tentu yang ganas fitur-fiturnya bukan hanya cairan, ada juga yang bagian yang padat. Nah, sekarang misalnya seorang perempuan dari pemeriksaan USG diketahui ada kista ovarium. Apa yang harus dilakukan? Apakah cukup menunggu saja atau harus segera dilakukan tindakan operasi? Jadi prinsipnya begini. Bila ditemukan kista ovarium dari USG, biasanya seorang dokter kandungan itu akan menanyakan apakah ada keluhan yang mengganggu. Misalnya nyeri haid hebat, kemudian nyeri perut bawah, atau ada benjolan. Kalau ada kaitan atau ada keluhan dari situ, maka akan ada kecenderungan untuk dilakukan tindakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan ukuran. Ya. Meskipun ada keluhan, namun hanya nyeri yang tidak terlalu signifikan, kemudian ukurannya kecil gitu ya, di bawah 5 cm gitu. Itu biasanya disebut dengan suatu kista yang fungsional yang tidak perlu tindakan apa-apa dan biasanya cukup dengan diobservasi. Nah, berapa lama observasi yang harus dilakukan kalau yang seperti itu? Observasi yang dilakukan kurang lebih setiap 3 bulan sekali. Atau perlu dipersingkat bila keluhannya memberat misalnya, atau benjolannya makin besar, nyerinya makin hebat, maka tentu pemeriksaan atau evaluasi kistanya bisa dipercepat. Kemudian dipertimbangkan juga faktor usia biasanya. Bila pertumbuhan kista ini terjadi pada usia-usia yang pasca menopause, maka harus hati-hati karena kecenderungan untuk ganas itu menjadi lebih tinggi, dan ini tentu perlu perhatian ekstra. Jangan dibiarkan apalagi sampai terlambat. Nah, kemudian selama menunggu, apakah ada tindakan atau ada tata laksana tertentu atau ada pola hidup tertentu yang harus dilakukan? Ini yang sering ditanyakan pasien. Sebenarnya pada saat fase menunggu observasi atau menunggu pemeriksaan yang selanjutnya, tidak ada pemeriksaan atau tidak ada tindakan yang harus dilakukan. Bahkan apakah perlu diet tertentu, tidak ada. Ya. Hanya cukup dengan mengevaluasi apakah ada gejala tambahan, apakah ada nyeri yang lebih memberat, itu yang perlu diperhatikan. Tapi untuk pengobatan, kemudian apakah ada pola makan yang harus diatur dan sebagainya, sebenarnya tidak ada. Hanya tentu semakin baik pola hidup kita, makan teratur, olahraga teratur, tidur cukup, tentu secara umum kesehatan kita akan semakin membaik juga. Jadi, tapi untuk spesifik apakah mengurangi makanan ini, mengurangi makanan itu, untuk mengurangi kista ovarium, ukuran kista ovarium tentu tidak ada. Dan harus ditanyakan juga kepada dokter kandungannya, kista ovarium ini kecenderungannya apa gitu ya. Biasanya kita dokter kandungan itu dari teori dari penampakan hasil USG itu bisa memperkirakan ini kecenderungannya ke arah mana. Apakah kista simpel atau kista yang biasa hanya cairan, atau apakah ini kista yang isinya gumpalan darah seperti kista coklat misalnya, atau ini adalah kista yang cenderungnya suatu keganasan. Maka itu bisa dikomunikasikan. Tentu hal yang disampaikan oleh dokter kandungan dari pemeriksaan USG itu sifatnya hanya sementara atau hanya dugaan. Ya, tentu sifat pastinya ganas atau jinak pastinya dengan melakukan pemeriksaan histopatologi atau patologi anatomi. Jadi itu yang perlu diperhatikan bila teman-teman yang pada pemeriksaan kandungannya ada kistanya. Dan kista ini juga beberapa kasus sering muncul pada kehamilan normal, ya. Sering muncul pada kehamilan normal akibat adanya peningkatan hormon. Nah, kista yang seperti ini kecenderungannya adalah kista yang jinak. Misalnya kista lutein atau kista dermoid, ini keduanya sering muncul pada kehamilan, dan sebagian besar atau hampir 100% kista yang dermoid atau kista lutein itu adalah yang sifatnya jinak. Kemudian kapan harus dilakukan tindakan pembedahan atau tindakan operasi bila didapatkan kista ovarium? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa bila
pada pemeriksaan kista tersebut didapatkan pembesaran yang cukup mengganggu secara estetik, ada keluhan yang mengganggu kualitas hidup, misalnya gangguan nyeri perut bawah sehingga tidak bisa bekerja, atau gangguan buang air kecil karena saking besarnya tumor misalnya, atau nyeri haid hebat yang tidak bisa ditahan, atau mungkin bagi yang sudah menikah ada gangguan hubungan, maka perlu dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan operasi. Biasanya juga sebelum melakukan tindakan operasi, dokter kandungan akan melakukan beberapa pemeriksaan selain hanya USG. Ada pemeriksaan cek darah yang biasa dilakukan untuk memastikan apakah jenis kista ini arahnya ke jinak atau ganas. Kemudian bisa diperkirakan juga ini patologinya atau pemeriksaan anatominya ini cenderung ke tipe yang mana. Itu juga sering biasa dilakukan oleh dokter kandungan. Jadi akan banyak tahapan-tahapan yang perlu dilakukan sebelum memutuskan tindakan operasi. Nah, bila dilakukan tindakan operasi, tindakan apa yang biasanya akan dilakukan oleh dokter kandungan? Yang begini ini banyak pertimbangannya. Misalnya dari usia, kemudian jumlah anak, kemudian tipe kistanya, jinak atau ganas dari hasil pemeriksaan USG misalnya ya. Kalau misalnya pada kasus-kasus yang masih usia-usia reproduktif, yang masih muda, yang tidak memungkinkan untuk mengangkat keseluruhan rahim dan kedua indung telur, maka biasanya hanya dilakukan pengangkatan kista saja. Sehingga fungsi haid, kemudian kemungkinan untuk hamil itu masih bisa diupayakan. Namun demikian, bila kejadiannya pada orang yang sudah menopause, usia jumlah anaknya sudah cukup, kemudian dari kemungkinan bentuk kistanya atau fitur kistanya kecenderungan suatu keganasan, maka tentu yang terbaik adalah diangkat secara keseluruhan termasuk rahim, kedua indung telur, saluran telur, dan jaringan-jaringan sekitarnya. Ini juga sekalian menentukan misalnya ini ganas sudah masuk ke stadium yang mana, ringan, sedang, atau sudah lanjut. Itu. Kemudian ada juga kasus-kasus pada misalnya kista coklat ya. Kista coklat ini suatu kasus yang bandel, yang sering berulang dan sering membuat sulit punya anak. Biasanya kasus seperti ini perlu tindakan khusus, tidak langsung segera dioperasi. Biasanya perlu dilakukan tindakan atau terapi pengobatan medis dulu dengan pengobatan teratur selama beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, sambil dievaluasi secara berkala. Bila dengan pengobatan itu, meskipun ini ukurannya besar, terutama bagi yang belum punya anak, karena kista coklat kemudian belum punya anak dan dilakukan tindakan seringkali tidak memperbaiki, bahkan justru memperburuk. Nah, dengan yang model yang begini ini biasanya dilakukan pemberian obat-obatan terlebih dahulu hingga kondisi kistanya terkendali. Kemudian tahapan selanjutnya tidak langsung operasi, tapi biasanya dilakukan pemeriksaan program hamil. Sampai pada titik tertentu, misalnya memang tidak memungkinkan dan harus dilakukan tindakan operasi, maka mungkin akan dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan operasi. Ya, jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu didiskusikan dengan dokter kandungan terkait kista ovarium dan apa tata laksananya. Yang jelas, sekali lagi, bila ada keluhan di perut bawah, benjolan, nyeri haid yang tidak biasa, kemudian ada masalah buang air kecil, bagi yang sudah menikah mungkin ada gangguan hubungan seksual, maka jangan menunda untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena tidak semua sekali datang kemudian diputuskan operasi, tidak begitu ya. Ada banyak tahapan-tahapan, ada banyak pertimbangan-pertimbangan sebelum dokter kandungan memutuskan ini operasi atau tidak, dan itu semua tentu harus dengan persetujuan pasien dan keluarga. Baik, sekian dulu untuk video kista kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.